tubuh itu adalah pengikut. Anggota tubuh itulah pelayan. Anggota tubuh hanyalah sebuah alat yang akan digunakan untuk oleh hati. Wa yasta'miluha isti'mal al-maliki lil-'abid. Wa yasta'miluha, hati itu akan menggunakan alat tadi itu. Isti'mal al-maliki, sebagaimana seorang raja lil-'abidi, dalam memanfaatkan pelayannya, atau taubahnya seperti seorang majikan terhadap budaknya. Tergantung majikannya mau menyuruh apa, itu terserah yang menyuruh. Kalau budak itu dia tinggal jalan saja. Nah, hati itu taubahnya seperti pemilik budak. Anggota tubuh ini taubahnya seperti budak. Sungguh heran jika ada manusia merubah itu tatanan Gusti Allah, memanjakan anggota tubuhnya, memperbudak hatinya. Ini jenenge kewalak-walik, ya. Makanya sekarang diajak berpikir cerdas sebagaimana sunnatullahnya, yang perlu dirawat dengan baik itu adalah hatinya. Sunnah. Adapun anggota tubuhnya bisa membantu pun diwalak-walik, ya. Wastikhdama ra'i lirra'iyah. Hati dan anggota tubuh itu taubahnya seperti seorang pemimpin dan yang dipimpinnya. Tergantung mau di job desk-nya mau apa itu si pemimpin. Ini kan mau diletakkan di bagian apa, terserah pemimpinnya. Misalkan si A mengambil pekerjaan, ya kamu di sini jam sekian masuk, nanti belum jam sekian pekerjaanmu ini, itu jeragannya ngomong ngoten. Nah, sebagai seorang ra'iyah yang dipimpin ya kudu manut, akan manut. Atau taubahnya seperti as-sani'i lil ala, hati itu dan anggota tubuh itu taubahnya seperti sani'i lil alati. Ada alat dan ada orang yang menggunakan alat. Pisau itu alat, yang menggunakan alatnya ya siapa itu? Manusia misalnya. Ya tergantung siapa yang menggunakan. Jadi taubahnya seperti alat-alat yang lainnya, ya. HP itu kan alat. HP yang jangan pegang itu alat. Apa saja ya yang alat itu. Maka hubungan antara hati dan anggota tubuh itu taubah seperti alat dan pengguna alat itu. Begitu. Karena itu sungguh sangat heran jika nanti ada orang yang berpendapat bahwa yang disuruh tanggung jawab itu tangan, yang disuruh tanggung jawab di mata Allah nanti adalah matanya, telinganya. Enggak, itu tidak tahu apa-apa dia. Mata kita ini tidak tahu apa-apa, mulut kita ini tidak tahu apa-apa. Ya, seluruh anggota tubuh kita itu tidak tahu apa-apa, sehingga tidak layak untuk dimintai tanggung jawab. Masa misalnya terjadi ada misalkan pencederaan kepada orang lain dengan pisau, masa yang dibawa ke persidangan pisaunya bukan orang yang megang pisau, itu kan kebalak-balik gitu ya. Maka yang dimasukkan persidangan ya yang menggunakan pisau, bukan alatnya yang disidang. Sama nanti manusia itu yang disidang bukan tangannya, bukan matanya, tetapi hatinya nanti, jiwanya itu yang disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hubungan manusia dengan anggota tubuhnya yang memang tak terpisahkan. Itu. Fal qalbu, maka hati itu huwa al-maqbulu indallahi, dialah yang akan diterima di sisi Allah. Jadi yang diterima oleh Allah itu hati manusia, bukan tangannya, bukan bibirnya. Bibirnya itu kan suruhan saja gitu ya. Jadi yang diterima oleh Allah apa? Hatinya. Idza salima min ghairillahi, jika memang hati itu terbebas daripada selain Allah. Jika manusia melakukan satu aktivitas ibadah misalnya, jika
salima an ghairillah, jika dia selamat dari selain Allah, maka al-maqbul, dia akan diterima. Tetapi kalau dia selamat dari selain Allah, boleh jadi akan mardudah, tertolak. Maksudnya bagaimana? Contoh, misalkan penyelenggara sedekah. Jika sedekah ini terbebas daripada selain Allah, tidak ada riya misalnya, tidak ada sum'ah misalnya, insya Allah al-maqbul. Ya, fal qalbu huwa al-maqbul. Jika hati itu semata-mata mengharap ridha Allah, maka al-maqbul. Tetapi kalau di dalam jiwanya ada selain Allah, sudah beda lagi. Wa huwa al-mahjubu 'anillah. Jika hati itu sebagai seorang makhluk yang bisa diterima di sisi Allah, ya, maka jangan lupa bahwa huwa al-mahjub 'anillah, hati pula yang akan nanti terhalang, terhijab dari Allah. Ada kalanya hati itu disumbanggakan oleh Allah, makbul, diterima keberadaannya, disambut oleh Allah. Tapi ingat, ada kalanya al-mahjub, hati itu ketika datang ditolak oleh Allah, mahjub, tertutup. Mahjub anillah, berarti yang diterima dan yang tertolak itu bukanlah anggota tubuh, tetapi hati manusia. Al-mahjubu idza sara mustaghriqan bi ghairillah, hati manusia itu akan tertutup, terdinding, terhijab. Apa penyebabnya? Mustaghriqan bi ghairillah, jika hati tenggelam kepada selain Allah. Jika hati itu kerjanya tenggelam kepada selain Allah, akan mahjub, tertutup ya, gitu ya. Ya apa saja selain Allah, apa saja. Gitu ya. Jika hati ini sibuk, ya, beraktivitas tidak kepada Allah, tetapi kepada selain Allah, maka konsekuensinya apa? Al-mahjub, hati itu akan terdinding, terhalang. Tetapi jika hati itu lurus kepada Allah, al-maqbul, dia akan diterima oleh Allah. Wa huwa al-mutalabu, hatilah yang nanti al-mutalab itu al-mas'ul, yang dimintai pertanggungjawaban. Dan itu kalimat itu jelas. Wa huwa al-mutalabu, hatilah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan anggota tubuhnya. Wa huwa al-mukhatabu, hatilah nanti yang akan diajak berbicara oleh Allah, orang kedua, lawan tutur. Hatilah yang diajak berbicara. Quran 30 juz itu bukan untuk telinga, bukan untuk telinga. Telinga itu adalah idrak, mudrikah, daya tangkap, ya, daya tangkap yang membantu hati untuk masuknya informasi. Tapi telinga itu tidak tahu apa-apa tentang tanggung jawab. Makanya telinga itu mau suaranya angin sak, misalnya di depan pondok itu ada barongan ya serat, ya kau pengen nerima wae suaranya apa yang diterima.